Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Umi channel ngaji. Kali ini Umi membuat video tentang huruf-huruf hijaiyah beserta makhraj dan sifatnya. Huruf-huruf hijaiyah itu mempunyai makhraj dan mempunyai sifat-sifat, ya. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf atau rumahnya huruf tersebut, ya. Sedangkan sifat, yang dimaksud sifat huruf adalah sifat-sifat yang jika bila diabaikan sifat huruf tersebut akan mempengaruhi suara, ya, mempengaruhi suara huruf tersebut. Umpamanya sifatnya ba seperti ini, dikurangin sifatnya jadi nggak sempurna pengucapan huruf ba, seperti itu, dan seterusnya sampai 28 huruf hijaiyah. Ya, yang salah satunya adalah, contohnya adalah hamas, mengalirnya nafas. Kalau dia hurufnya mempunyai sifat hamas, kalau nggak dihamaskan berarti itu mempengaruhi, seperti itu namanya sifatnya. Mulai dari huruf alif. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf alif. Alif, ya. Dalam penempatan makhrajul huruf, kesimpulan dia adalah ada 5 tempat. Ada 5 tempat makhrajul huruf, tempat keluar masuk huruf. Satu yaitu al-jauf. Al-jauf atau rongga mulut, daerah rongga mulut terus ke tenggorokan, ya. Maksudnya dari rongga tenggorokan ke mulut, seperti itu. Berarti al-jauf itu artinya suara yang keluar dari rongga tenggorokan langsung ke mulut. Nah, dia hurufnya adalah huruf mad. Alif sebelumnya berharaf fathah, yaitu ayu, ya. Alif, ya, wawu. Itu namanya huruf al-jauf, ya. Tempatnya di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-jauf, ya, namanya mad. Yang di tempatnya adalah mad, ya. Al-jauf, ya, rongga mulut, ya. Itu makhraj yang pertama. Kedua ada al-halqi. Halqi tenggorokan. Nah, jadi tenggorokan di sini, ya. Ini ada huruf-huruf hijaiyah. Tempatnya ada huruf-huruf hijaiyah, tempat keluar masuknya ada yang di tenggorokan. Tadi ada yang tenggorokan sampai ke mulut, itu namanya huruf mad, ya, cuman pemanjang, a, i, u, seperti itu. Jadi tidak ada tekanan, langsung mengalir begitu saja. Yang kedua adalah tenggorokan. Yang ketiga adalah alisan. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluar masuknya ada di lidah. Di lidah. Yang keempat adalah as-safatain. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang keluar masuknya bertempat di antara dua bibir, di dua bibir. Dan ada satu lagi, kelima, ada al-khasyum. Al-khasyum adalah tempat yang berada di rongga hidung. Dia adalah pertempatan huruf-huruf hunah, ya, bacaan-bacaan hunah. Seperti itu. Sekali lagi, huruf hijaiyah mempunyai tempat tinggal, tempat keluar masuk, yaitu ada 5 tempat. 1 namanya al-jauf, ya. Al-jauf yang berarti di daerah rongga tenggorokan ke rongga mulut, yaitu hurufnya mad.
memanjang, tidak ada tekanan. Yang kedua adalah al-khalqi, tenggorokan, ya, huruf yang berada di tenggorokan. Nah, yang ketiga adalah tempatnya ada di alisan, di lidah, ya, di mulut sini, bagian lidah, ya, mulut bagian lidah. Nah, yang keempat adalah di as-safatain, bagian bibir, pertemuan antara dua bibir, di bibir, ya, di bibir, ada tempat yang di bibir. Kelima adalah al-hasyu, yaitu tempatnya di rongga hidung. Itu tempatnya adalah huruf-huruf yang mendengung, hunnah, ya. Sekarang kita membahas satu persatu hurufnya, ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah huruf alif, ya. Sekali lagi tadi udah dibilang kalau alif itu haknya cuma menjadi pemanjang. Alif menjadi pemanjang. Tapi ada yang mengatakan hamzah, ya, alif di fathah a, padahal itu hamzah, ya, alif. Oke. Kita jadikan double, ya. Ini alif atau hamzah, ya. Alif sama hamzah ada bedanya. Kalau alif dia tidak berharokat, masuknya ke al-jauf, yaitu pemanjang atau huruf mad. Tapi kalau hamzah dia mesti berharokat, ya. Hamzah berharokat asli. Kalau alif, umpamanya seandainya ada alif berharokat, dia tidak asli, ya. Udah diketahui, ya, teman-teman, kalau alif tidak berharokat dan hurufnya digunakan untuk pemanjang, ya. Kalau berharokat pun dia tidak asli. Ini namanya alif, ya. Satu. Nah, sekarang kita bahas yang hamzah, karena kadang-kadang hamzah berbentuk seperti ini. Di fathah terkenal alif fathah a, seperti itu, kan, ya. Nah, oke. Itu sebenarnya hamzah. Dan makhrajnya hamzah, sekali lagi kita bahas makhrajnya hamzah, huruf hamzah adalah di tenggorokan. Halqi, ya, di tenggorokan. Di tenggorokan bagian bawah. Nah, sekali lagi huruf hamzah tempat keluar masuknya di tenggorokan bagian bawah. Itu, ya. Setelah itu sifatnya apa? Sifatnya satu adalah jahar, jelas, dan tertahannya nafas. Kedua, sifatnya adalah ziddah, tertahannya suara. Ketiga adalah istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah, ya, adanya ruangan di langit-langit mulut, seperti itu. Nah, ini hamzah, ya. Maka kita dalam mengucapkan huruf hamzah dari pangkal tenggorokan kita ucapkan man amana. Sekali lagi, man amana, seperti itu. Ini contoh huruf hamzah, ya. Selanjutnya adalah huruf ba. Ba. Makhrajul huruf ba di safatain atau di antara dua bibir, pertemuan dua bibir. Nah, ini rumahnya di bibir, ya, dua bibir. Lagi huruf ba, makhrajul huruf ba di safatain atau bibir atau dua bibir. Sifatnya, ya, sifatnya satu adalah ziddah, jelas, ya, dan tertahannya nafas. Jadi tidak ada nafas yang mengalir. Kedua, ziddah, tertahannya suara, ya, tertahannya suara bila mana ditasydidkan atau disukunkan. Ketiga adalah istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah,
adanya ruangan di langit-langit mulut. Jadi sifatnya huruf hamzah dan huruf ba itu persis sama ya. Nah, cara pengucapannya contoh robba, robbi, robbu, seperti itu. Jangan robbu, jangan robbu, jangan ditekan lama-lama ya. Mengucapnya jangan digetarkan atau dialirkan. Nah, itu kan berarti dialirkan, tidak boleh. Tertekan robbu, dan tipis ya, sifatnya tipis. Cara pengucapan rileks, tipis, tidak boleh di rob itu udah ditekan, tebal menjadi tebal. Jadi rileks ya, mengucapnya ringan. Robbu, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf ta. Huruf ta makhrajnya ada di ujung lidah ya, punggung ujung lidah mengenai gigi seri bagian atas mengenai gusi. Punggung ujung lidah ya, tempelin ke gigi bagian atas mengenai gusi, tumbuh gigi itu. Itu makhrajnya. Ya, gigi atas mengenai gusi. Sifatnya adalah satu hamas. Apa itu hamas? Hamas adalah mengalirnya nafas. Jadi kalau huruf ta itu ada nafasnya mengalir. Kedua adalah ziddah, tertahan. Suaranya tertahan. Ta suaranya tahan, tidak mengalir suaranya. Dalam ada sukunkan dan tasjidkan. Ketiga adalah istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut atau tidak terkumpulnya suara dan lidah ke langit-langit. Seperti itu. Cara pengucapan adalah contoh at-tahiyya, nah, ada ta, ada mengalirnya nafas. Sedangkan kalau ditasjidkan tertahan, putus suaranya. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah huruf sa. Huruf sa bertempat tinggal di ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas bawah. Ujung lidah mengenai gigi ujung gigi seri atas bawah. Sifatnya di sini adalah satu hamas, mengalirnya nafas. Perhatikan ya, arti dan namanya. Hamas mengalirnya nafas. Dua adalah rokhwah, mengalirnya suara. Nah, ini nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Ketiga adalah infitah, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit. Maka kita baca salafa, afi, asu. Nah, seperti itu ya. Atau salafa, boleh seperti itu. Mengalir nafas dan suara. Selanjutnya ada huruf jim, ja, ya, ya. Huruf ja yaitu tempatnya di tengah lidah. Makhrajnya di tengah lidah. Sifatnya adalah satu, jahar, tidak mengalirnya nafas, jelas dan tidak mengalirnya nafas. Kedua adalah ziddah, tertahan, ya, tertahannya suara. Keempat adalah istifal, ya, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah, dan infitah, tidak terkumpulnya suara di langit-langit, lidah dan suara di langit-langit, atau adanya ruangan di langit-langit. Maka kita ucapkan aja, aji, aju, seperti itu. Jadid, seperti itu. Jaja,
jaza, jaza. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah huruf H. Makhrajul huruf H adalah di tengah tengah tenggorokan. Huruf H makhrajnya di tengah tenggorokan. Sifatnya adalah satu hamas, mengalirnya nafas, ya. Kedua adalah rohwah, mengalirnya suara. Tiga istifal, tipis, tidak tengahnya pangkal lidah. Dan infitah, adanya ruangan di langit-langit. Kita baca aha, ahi, gitu ya. Ahu, halidin, 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 ha, seperti itu. Jadi harus pengeluarannya harus tepat dari rumahnya ya. Sekarang adalah kha. Nah, huruf kha makhrajnya di tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas dan sifatnya dia satu adalah hamas, mengalir nafas. Kedua adalah rohwah, mengalirnya suara. Ketiga adalah isti'la, tebal pangkal lidah, ketebalnya pangkal lidah, naiknya pangkal lidah. Dan infitah, tidak ada ruangan di langit-langit mulut. Kita baca akhirah, gitu ya. Akhi gitu. Atau akhirah, seperti itu. Selanjutnya adalah dal. Huruf dal makhrajnya adalah di sama-sama ta, ya. Punggung ujung lidah mengenai gigi seri atas, ya, mengenai gusi. Sifatnya satu adalah jahar, tertahannya nafas, jelas dan tertahannya nafas. Dua adalah ziddah, tertahannya suara. Keempat ada istifal, ya, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut. Nah, maka dibaca dadidu, bad, dudang, dani, dad. Nah, kalau itu kol-kolah ya. Ada, addi. Nah, tidak mengalir ya. Ada, addi, seperti itu. Tertahan karena nafasnya tertahan, nafasnya tertahan dan suaranya pun tertahan dan tipis. Selanjutnya adalah huruf za. Huruf za makhrajnya adalah di ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas bawah. Seperti huruf tha ya, makhrajnya sama ini. Sifatnya adalah satu adalah jahar, tertahannya nafas dan jelas ya, jelas dan tertahannya nafas. Kedua adalah rohwah, mengalirnya suara. Ketiga adalah istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut. Kita baca zalika, 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 azza, azzi, azzu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro ya, makhrajnya adalah di ujung lidah mengenai langit-langit mulut ya, mengenai langit-langit mulut atau di gusi gigi atas, bagian atasnya lagi ya. Ro ujung lidah kena langit-langit atas bagian depan ya, langit-langit bagian depan. Sifatnya adalah satu jahar, tidak mengalirnya nafas dan jelas dan tidak mengalirnya nafas. Kedua sifatnya adalah tawassut atau bainiyah, di antara sifat rohwah dan ziddah. Sekali lagi, ziddah adalah sifatnya tertekan, sedangkan rohwah mengalir. Nah, ini ro sifatnya di tengah-tengah tawassut ya. Jadi tidak mengalir banget,
tidak tertekan banget. Jadi ada sedikit tekanan, ada sedikit aliran. Pokoknya yang sedang-sedang saja, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah sifatnya yaitu istifal, tipis. Tidak terangkatnya pangkal lidah. Yang keempat adalah infitah. Tidak terkumpulnya suara dan lidah di langit-langit atau adanya ruangan di langit-langit mulut. Ada lagi yaitu sifat yang tidak berlawanan. Sifatnya takrir, getaran ya. Adalah getaran. Ya, getarannya tidak boleh banyak-banyak ya. 1 atau 2 aja, 1,5 ya. Setelah itu ada lagi sifatnya adalah inhiraf. Inhiraf adalah memindahkan ya, memindahkan atau dipalingkan. Yang tadinya di situ agak digeser biar tidak banyak getaran. Itu namanya inhiraf ya, memalingkan atau menggeser, boleh memalingkan. Seperti itu. Jadi sifat roh itu banyak ya, lebih banyak daripada yang sebelumnya ini. Nah, kita contoh adalah kita contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Dan Ar-Rahmanir-Rahim kan, jangan terlalu banyak getaran. Jangan juga Ar-Rahmanir-Rahim, itu sama sekali tidak ada getaran, malah hari ke waw ya. Jadi tekankan ar seperti itu. Itu adalah huruf ro. Selanjutnya adalah huruf zai. Makhrajul huruf Z adalah di safatain, ujung lidah mengenai gigi seri bawah, atas bawah ya. Ujung lidah naik gigi bawah. Gitu ya. Gigi atas bawah. Sifatnya adalah satu, jahar. Kedua adalah rohwah. Jahar, sekali lagi jahar adalah jelas dan tertahannya nafas. Rohwah adalah mengalirnya suara. Jadi jahar dan rohwah. Lanjut adalah istifal. Istifal adalah tipis ya, tidak terangkatnya pangkal lidah. Infitah, tidak terkumpulnya suara dan lidah ke langit-langit, atau disebut juga adanya ruangan di langit-langit mulut. Dan dia juga mempunyai sifat yang tidak berlawanan. Apa itu? Sifatnya zai adalah sifatnya sofir ya, sifatnya sofir, ada suara tambahan. Sofir artinya adalah suara tambahan. Suara tambahan ini yang menyerupai lebah, jadi bergetar ya. Kita contoh azza, azzi, azzu, seperti itu. Gitu. Inna anzal, zal ya, bukan angzal, bukan, tapi zal gitu ya. Inna anzal, zal, seperti itu ya. Itu huruf zai, bukan ja, bukan sa ya. Perhatikan, zaz, ada getaran, suara lebah. Selanjutnya adalah huruf sin. Huruf sin dan zai sifatnya sama, makhrajnya sama ya. Ujung lidah kena gigi atas bawah ya, beringis gitu, gitu. Kena gigi seri atas bawah. Sifatnya juga sama, sifatnya adalah yang pertama adalah hamas, mengalirnya nafas. Sekali lagi, huruf sin makhrajnya di ujung gigi kena gigi atas bawah ya, seri gigi atas bawah, bagian atas bawah, gigi seri bagian atas bawah. Nah, sifatnya adalah satu, hamas, mengalirnya nafas ya. 2, rohwah, mengalirnya suara.
3 istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Infitah, tidak terangkatnya lidah dan suara ke langit-langit atau adanya ruangan di langit-langit. Infitah, perhatikan. Yang kelima adalah ini sifat-sifat yang masuk ke tajwid ya, bahasan tajwid ya. Jadi ada sifat yang tidak istlaq sama izlaq itu nggak usah dibahas karena dia tidak bersangkutan dengan tajwid ya. Kita bahas yang masuk ke tajwid aja. Yaitu sifir ya. Sifir di sini adalah desisan kayak ular. Kita contohkan asa, asi, asu, asi. Bismillah, bis ya. Bis mengalir, desisan seperti itu. Suara dan nafas mengalir, dibarengin suara dan nafas mengalir. Itu adalah huruf sin. Huruf shin besar di sini, makhraj adalah di tengah lidah. Tengah lidah. Sifatnya adalah 1. Hamas mengalirnya nafas. 2. Mengalirnya suara. 3. Istifal istifal tipis ya. Tidak terangkatnya pangkal lidah. 4 adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit. 5 adalah dia mempunyai sifat tafasi, yaitu menyembur atau terkumpulnya nafas dan suara di tengah-tengah mulut. Kita coba baca. Asyaiton, asyaiton, asyaiton. Nah, seperti itu. Jadi menyembur suaranya ya. Mendesis kayak mengusir ayam, seperti itu. Bukan mendesis, menyembur. Selanjutnya ada huruf sod. Nah, ini agak ada huruf yang susah-susah ya, huruf idgham susah. Sod hurufnya adalah makhrajnya adalah di sama sin sama za, yaitu ujung lidah mengenai gigi seri atas bawah. Sod. Nah, seperti itu. Sifatnya 1 adalah hamas, mengalirnya nafas. 2 adalah sifatnya adalah rokhwah, mengalirnya suara. Ya, mengalirnya suara. 3 isti'la, terangkatnya pangkal lidah, tebal, terangkatnya pangkal lidah. 4 adalah idbaq, yaitu terkumpulnya suara dan lidah di langit-langit mulut. Dan dia juga mempunyai sifat shafir, suara tambahan. Suara tambahannya seperti apa? Sod adalah seperti angsa. Ya. Kita contohkan as-salihah, asu. Jadi jangan beringis, tapi biasa lidahnya terkumpul di langit. Sadiq, as-sadiq, nah, ada suara kayak suara angsa. Selanjutnya ada huruf dod. Nah, huruf dod di sini makhrajnya di tepi sisi lidah bagian dalam mengenai gigi gerahang. Gigi gerahang kanan kiri boleh, kedua-duanya juga boleh ya. Makhrajnya di tepi sisi lidah mengenai gigi gerahang. Nah, jadi dia makhrajnya di dalam ya, kena gigi gerahang atau bam ya. Kalau nggak tahu gigi gerahang, bam untuk mengunyah makanan itu ya, di situ. Nah, terus sifatnya 1 adalah hamas. Sifatnya hamas. Sifatnya hamas ya. Kedua adalah dod sifatnya adalah jahar. Ya. Sifatnya adalah jahar. Bukan hamas. Yang hamas itu sod ya. Dod itu tidak mengalirnya nafas. Jelas. Kedua adalah rokhwah, mengalirnya nafas, mengalirnya suara.
pengaliran suara, ngantuk ini. Pertama adalah jahar, jelas, tidak mengalirkan nafas, ya. Kedua adalah rohwah, mengalirnya suara. Ketiga adalah isti'la, naiknya pangkal lidah atau tebal. Keempat adalah idbaq, ya, terkumpulnya suara dan lidah ke langit-langit mulut. Dan ada sifat yang tidak berlawanan, yaitu sifatnya adalah instidolah, ya, itu artinya adalah pelannya pengucapan. Jadi mengucapkan huruf dhad itu pelan, ya. Sekali lagi, sifat dhad adalah jahar, rohwah, isti'la, idbaq, dan instidolah, ya. Sifatnya 5. Kita baca walau, tuh ada melembung di dalam, karena di dalam tebal dan mengalirnya suara, jadi kayak gelembungan seperti itu. Walau, seperti itu. Walau dhalin, tebal dan halus, bukan waladhalin, bukan bukan di ujung lidah, tapi di dalam lidah, gigi gerahang, ya. Walau, nah, seperti itu, mengalir, ada penggemaan, karena semuanya terkumpul jadi suaranya menggema, kayak gemaan seperti itu, karena mengalir, ya, mengalir dan pelan-pelan pengucapannya. Walau bolli, gitu, ya. Selanjutnya adalah huruf to. Mahrudnya di punggung ujung lidah mengenai gigi seri bagian atas, mengenai gusi, ya. Sedangkan sifatnya adalah 1. Jahar, jelas dan tertahannya nafas. Kedua adalah sifatnya ziddah, tertahannya suara, ya. Ketiga adalah isti'la, terangkatnya pangkal lidah atau tebal. Keempat adalah idbaq, terkumpulnya suara dan lidah ke langit-langit mulut, ya. Contoh pengucapan to adalah aqto, aqli, aqtu, seperti itu. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah huruf do. Huruf do adalah makhrajnya di ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas bawah, menempel, ya. Do di ujung lidah, keluarin, menyentuh gigi seri atas bawah. Setelah itu sifatnya adalah ziddah, tertahannya nafas dan jelas dan tertahannya nafas. Nah, do. Sifat yang kedua adalah rohwah, mengalirnya suaranya mengalir, ya, suaranya mengalir. Ketiga adalah isti'la, terangkatnya pangkal lidah, ya, terangkatnya pangkal lidah tebal. Keempat adalah idbaq, terkumpulnya suara dan lidah ke langit-langit mulut. Jadi kalau mengucapkan huruf 4 ini sol, do, to, wa, itu harus lidah kita dikumpulkan menyentuh ke langit-langit, ya. Contohnya aldo, aldi, aldu, ghaib, mengalir,
ghaid mengalir, ghaid ghaid mengalir, mengalir ya, tebal, kayak orang makan sih, makan lidah. Selanjutnya adalah huruf ain. Makhrajul huruf ain adalah di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan, ya, makhrajul huruf ain di tengah tenggorokan. Sifatnya adalah satu, jahar, jelas dan tertahannya nafas. Kedua adalah tawassut, tidak mengalir banget dan tidak tertekan banget, ya. Ketiga adalah infitah, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Kelima adalah infitah, istifal, ya, istifal, adanya ruangan di langit-langit mulut. Kita mengucapkan jadi ngambilnya dari tengah lidah, tengah tenggorokan. Alaihim masuk. Kalau sukun berarti hurufnya masuk, dialirkan sampai ke tengah, tidak mengalir banget dan tidak tertahan. Kadang-kadang kebanyakan ditahan, seperti itu. Masukkan ke tengah tenggorokan, keluar pun dari tengah tenggorokan, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf ghain. Huruf ghain makhrajnya di ujung tenggorokan, ya, di ujung tenggorokan. Sifatnya adalah satu, jahar, yaitu jelas dan tertahannya nafas. Dua adalah rokhwah, mengalirnya suara, ya. Tiga adalah isti'lah, tebal, pangkal lidah naik atau naiknya pangkal lidah. Empat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit. Kita baca, contohkan. Maghfirah, masuk ke ujung tenggorokan, pangkal lidahnya dinaikkan, seperti itu, gitu. Tapi kalau nggak naik, magfiroh itu datar, nggak naik, ya, harus dinaikkan ketebalannya karena naiknya pangkal lidah. Ghairil, ya dari situ keluarkan. Kalau mati seperti itu, kalau ghairil, seperti itu, ya. Jadi harus dari makhraj, dari tempatnya dikeluarkan dan disertai dengan sifat-sifatnya. Ada aliran, ada tertahannya nafas, ada nafasnya yang mengalir, gitu, ya. Ada pangkal lidahnya yang naik, ada tipis, adanya ruangan di mulut, adanya mulutnya terpenuhi dengan lidah dan suara, seperti itu. Kita harus perhatikan sifat-sifatnya. Selanjutnya adalah huruf fa, fifu, fa, ya. Huruf fa. Nah, huruf fa di sini, ya. Huruf fa di sini adalah sifatnya adalah pertama, makhrajnya adalah di safatain, di bibir, ya. Cara pengucapannya adalah gigi kelinci, dua gigi kelinci tempelin ke gigi perut gigi bawah, fa, seperti itu. Jangan bibir sama bibir, nanti bibir sama bibir menjadi papa, ya. Jangan. Cara pengucapannya adalah yang benar adalah dua gigi kelinci tempelin ke perut bibir bawah, tempelin langsung dilepas, fa. Kalau dimatikan, af, gitu. Dan sifatnya adalah satu adalah hamas, mengalirnya nafas, jadi nafasnya mengalir. Kedua adalah rokhwah, mengalirnya suara. Ketiga adalah istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Dan infitah, tidak terkumpulnya suara dan lidah ke langit-langit atau mulutnya ada ruangannya, ada ruangan. Kita contohkan. Fa, affa, affi, gitu, ya. Affa, fauzul, fau, fi, seperti itu. Af, if, uf, seperti itu. Jadi yang menyentuhkan adalah gigi kelinci kita menyentuhkan perut bibir bawah. Affa, affi, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf makhrajnya adalah di
pangkal lidah. Lidah bagian pangkal lidah ya. Sekali lagi, makhraj huruf qaf adalah di pangkal lidah. Sifatnya satu adalah jahar, jelas dan tertahannya nafas ya, tertahannya nafas. Kedua adalah ziddah, tertahannya suara, namanya ditahjidkan dan disukunkan, tertahannya suara, dia tertahan suaranya, tidak mengalir suaranya ya. Ketiga adalah isti'la, dia tebal, pangkal lidah naik, dan infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut. Kita baca qola, 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 qul, qul, bukan kul. Menjadi kalau kul itu berarti kaf, belum menyampai, bukan huruf qaf ya, masih di depannya, belum masuk ke makhrajnya, harus masukin ke makhrajnya. Qola, qul, seperti ya. Khuliqa, 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 qaqiqu, baqa, ada qalqalah, baqa, aqqa, aqqi, aqqu, seperti itu. Kaf, makhrajul huruf kaf adalah di depannya huruf qaf. Kalau huruf qaf tadi di pangkal lidah, dia agak geser depan sedikit, maju sedikit. Segitu ya, maju sedikit. Jangan sampai tertukar qaf sama kaf ya, nanti berubah mana. Perhatikan, qaf adalah tebal dan makhrajnya di pangkal lidah, kalau ini di depannya. Sifatnya adalah satu, hamas, mengalirnya nafas. Kedua adalah rohwah ya. Kedua adalah hamas ya, mengalirnya. Allahu akbar. Kedua adalah ziddah. Allah. Hamas ya. Kedua adalah ziddah. Kedua adalah ziddah, tertahan bila mana disukunkan atau ditasjidkan ya. Ziddah adalah tertahannya suara, hamas adalah mengalirnya nafas ya. Sekali lagi, huruf qaf sifatnya satu adalah hamas, mengalirnya nafas. Dua, ziddah, tertekannya suara. Tiga, istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Empat adalah infitah. Jadi kita baca akka, akki, kholaqo, bukan situ. Akka, akki, seperti ya. Qul dari qaf. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qafirun, bukan, tapi kafirun, tipis dan mengalirnya nafas. Kafirun, seperti itu ya. Kafirun, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf lam. Huruf lam sifatnya adalah, makhrajnya adalah ujung lidah kena langit-langit atas bagian depan ya. Jejer dengan huruf ro ya, berdekatan dengan huruf ro. Di situ tempatnya. Sifatnya adalah satu, jahar, jelas dan tertahannya nafas. Kedua adalah sifatnya tawassut, pertengahan antara zidah dan rohwah, antara tekan dan mengalir. Ini tawassut, pertengahan. Ketiga adalah sifatnya istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. Keempat adalah infitah, tidak terkumpulnya suara dan lidah ke langit atau adanya ruangan di langit-langit mulut. Nah, keempat adalah dia mempunyai sifat inkhiraf. Nah, dipalingkan, digeser ya, agak geser. Kalau mengucap huruf lam biar nggak mantul, digeser dulu. Contoh alham, bukan al, tapi digeser ke tepi, sisi lidahnya kena langit-langit. Coba kalian diprotekin tepi sisi lidah menceng, dipalingkan. Bukan al. Kalau al menjadi itu al, bukan, udah tebal itu al, jangan seperti itu, tapi al, tipis, sifatnya tipis ya. Kecuali kalau lam zalalah, lamnya kalau menjadi lam zalalah sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, baru itu ditebalkan. Kalau lam baru al biasa, jangan al, jangan tebal, tapi diinkhirafkan, pinggirkan tepi sisi lidahnya kena langit-langit. Seperti itu.
Nah, tahan sebentar, jangan langsung jangan, tapi alham, dudukin, langsung pindah ke huruf ke depannya, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf mim. Mim makhrajnya di safatain atau di bibir, kedua bibir, pertemuan kedua bibir. Mama, mimi, mu, ya. Nah, mim sifatnya adalah satu zidah, ijahar, jahar ya, jelas dan tertahannya nafas. Mim tidak ada nafas yang mengalir, ya. Kedua adalah tawasud atau bainiyah, seperti tadi huruf lam. Nah, lam mim itu mempunyai sifat tawasud. Ketiga adalah istifal, tipis, tidak terangkat tempat lidah. Keempat adalah infitah, tidak adanya ruangan di langit-langit mulut, ya. Dan 5 adalah sifatnya adalah gunnah. Nah, sifatnya huruf mim adalah gunnah di hidung. Hurufnya makhrajnya di hidung, ya. Nah, contoh diucapkan maliki alaihim, tuh him tidak sukunkan masuk ke hidung, alaihim, nah masuk ke hidung, ya, ada getaran masuk ke hidung, itu namanya hunnah, ya. Hunnah namanya hunnah angkosa, yang kalau berharokat itu angkosa yang paling sedikit, ya, bukan hunnah akmal dan lain-lainnya. Ini hunnah yang paling sedikit, kadar hunnahnya sedikit, tapi tetap ada hunnahnya, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf nun. Huruf nun makhrajnya adalah di ujung lidah kena langit-langit. Dia berdekatan dengan lam dan ro, ya. Di situ tempatnya. Dan sifatnya adalah 1. Jahar, jelas dan tidak mengalirnya nafas. Kedua adalah tawasud di antara rohwa dan zidah, seperti huruf mim, ya. Karena huruf tawasud ada 5, lin umar, lam, nun, ro, mim dan nun. Lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Nah, setelah itu sifatnya adalah tadi nun adalah jahar, ya. 2 tawasud. 3 adalah infitah tipis, istifal tipis. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut, ya. Seperti itu. Jadi cara pengucapannya adalah min, ha, ada min, tuh ada hidung, ke hidung. Min, bukan minha, tawasudnya hilang, ya. Min ditahan dan ada sampai mengalir ke hidung karena dia mempunyai sifat hunnah. Ya, ada hunnah, ya. Tadi sifatnya ada hunnah, ya. Sifatnya adalah jahar, ya, tawasud, istifal, infitah dan hunnah, huruf nun. Contohnya minha, ada sedikit aliran suara yang ke hidung karena dia mempunyai sifat hunnah. Selanjutnya ada waw. Waw makhrajnya adalah 2 bibir. Waw menyonyong, ya. Waw menyonyong di antara 2 bibir. Sifat makhrajnya adalah di antara 2 bibir, ya. Makhraj waw adalah di bibir, safatain. Selanjutnya sifatnya adalah 1 jahar, jelas dan tidak ada aliran nafas, tertahannya nafas. Kedua adalah rohwah, mengalir, mengalir. Ketiga adalah istifal, tipis. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut. Maka kita baca awwalin, awwalin, seperti itu. Awwalin, seperti itu. Watti, seperti itu, ya. Awwu, seperti itu juga boleh, ya. Kalau awwalin, boleh juga seperti itu, ya. Atau lil hawa, wanya panjang, wa itu. Yang jelas adalah yang bertasjid
awwa, awwi, awwu. Jadi mengalir nafasnya, suaranya mengalir ya. Nafasnya tertahan, tidak ada nafas. Tapi dia suaranya yang mengalir. Aw, bukan af, bukan. Tapi suaranya mengalir. Awwa, awwi, seperti itu. Selanjutnya adalah huruf H. Makhrajul huruf H adalah di pangkal tenggorokan. Makhraj huruf H di pangkal tenggorokan sama dengan hamzah. Tadi hamzah udah dibahas di atas ya, dibarengin dengan alif. Hamzah makhrajnya di pangkal tenggorokan. Sifatnya adalah 1. Hams, mengalirnya nafas. 2. Rokhawah, mengalirnya suara. Ketiga adalah istifal, tipis. Keempat adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut. Seperti min ha, pada pangkal tenggorokan, bukan min ha, bukan. Lahumul, hum. Nah, itu hum dari pangkal tenggorokan, bukan lahum, bukan. Ya, bukan lahum, bukan. Itu berarti masih belum masuk. Masih condong ke ha. Turunin. Ha, lahum. Ha ini sifat yang tipis ya, sifatnya sangat tipis, sangat lemah, bukan sangat tipis. Memang sifatnya tipis dan hurufnya lemah. Lemah itu gimana? Dia tanpa menggunakan tenaga dia udah keluar. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Seperti itu ya. Wawi wu bau. Seperti itu. Selanjutnya adalah lam alif. Lam alif adalah huruf mad ya teman-teman. Jadi lamnya udah dibahas, alifnya udah dibahas. Jadi nggak usah dibahas makhraj dan sifatnya. Di ini lam alif adalah mad, jadi panjang. La, bacaan mad ya. La, li, lu, la, li, lu. Seperti itu. Hamzah tadi udah dibahas di atas. Sekarang iya. Iya sifatnya adalah makhrajnya ya adalah di tengah lidah. Ya, tengah lidah. Ya, jaya, sya ya. Jim, ya, sya itu di tengah lidah makhrajnya. Ya. Sifatnya adalah 1. Jahar. Jelas dan tertahannya nafas. 2 adalah rokhawah, mengalir. Mengalirnya suara. 3 adalah istifal, tipis, tidak terangkatnya pangkal lidah. 4 adalah infitah, adanya ruangan di langit-langit mulut, tipis ya. Adanya di ruangan langit-langit mulut, adanya ruangan di langit-langit mulut, atau adanya ruangan di mulut boleh juga. Kita baca iya, mengalir. Iya, dialirkan. Jangan iya, nggak boleh. Tapi alirkan. Sifatnya adalah roho mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Demikian teman-teman pembahasan 28 huruf hijaiyah dari makhraj dan sifatnya dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana banyak kesalahan, Sang Fakir minta maaf sebesar-besarnya. Diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.